Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Saudara, seorang wartawati salah satu media daring di Jember mengalami luka serius setelah ditabrak dari belakang oleh mobil berkecepatan tinggi. Hasil penyelidikan polisi, saudara, pengemudi mobil diduga menyetir dalam kondisi mabuk. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dalam rekaman CCTV, motor jenis Matic tiba-tiba terlempar usai ditabrak oleh mobil dari belakang. Laju mobil yang kencang membuat motor yang dikendarai Mega Muslimah, seorang wartawati salah satu media daring, bahkan terlempar sejauh belasan meter. Korban ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka parah. Ketika nyampe parkiran itu, saya bersama korban. Ya, korban udah duluan berangkat, saya masih pasang pakai headphone dan kayak ada jarak lah saya dengan korban. Setelah itu, ketika saya mau belok ke arah Polsek Kaliwates, nah saya lihat dari arah Mangli itu ada mobil kenceng putih sama mobil, kalau nggak salah itu mobil kijang warna hitam pokoknya. Nah dari kejauhan itu udah kelihatan kalau kedua mobil ini udah kecepatan tinggi. Setelah itu saya pas belok arah lagi itu udah kelihatan loh, kok ada velg pecah. Nah terus di depan itu udah ada kerumunan banyak orang. Sementara motor korban dan mobil penabrak diamankan ke kantor Satlantas Polres Jember. Hasil penyelidikan awal polisi, Haryadi, pengemudi mobil warga Kecamatan Patrang, Jember, diduga menyetir dalam kondisi mabuk. Diduga kurang menguasai laju kendaraannya dan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga menabrak pengendara roda 2 yang ada di depannya. Kondisi diduga memang dalam pengaruh alkohol. Namun untuk kepastiannya yang bersangkutan sudah kita periksa urin maupun darahnya. Korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Kaliwates, Jember. Peristiwa kecelakaan ini ditangani polisi dari Satuan Lalu Lintas Jember dengan melakukan pendalaman dan pemeriksaan sopir mobil. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar kita tidak menggunakan telepon saat mengemudi. Sebuah minibus di Mojokerto terjun ke ladang tebu di tepi jalan hingga mobil tersebut ringsek. Kecelakaan terjadi akibat sang sopir mengendarai mobil sembari menerima telepon. Minibus yang ditumpangi paman dan keponakan nyungsep ke ladang tebu di Jalan Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Kurniawan, berusia 35 tahun, warga Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, melaju dengan kecepatan sedang. Di lokasi kejadian, minibus berjalan terlalu ke tepi hingga terperosok dan terjun ke ladang tebu setinggi 2 meter dari permukaan jalan. Akibat peristiwa itu mobil ringsek, namun beruntung Kurniawan dan keponakannya hanya mengalami luka memar. Kurniawan mengatakan ia kurang konsentrasi saat mengendarai mobil karena sedang menerima telepon dari saudaranya. Apalagi kondisinya mengantuk usai perjalanan jauh. Arah selatan tadi habis angkat telepon ya, habis itu ngantuk, habis itu sendiri. Langsung jeblong ya? Langsung jeblong. Dua orang sama ponaan. Apa? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang luka. Satunya juga Selamat, ini itu ponaan saya. Peristiwa tersebut kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Polisi mengimbau agar para pengemudi waspada dalam berkendara dan jika ingin menggunakan telepon sebaiknya berhenti dahulu. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sesosok mayat pria ditemukan di Sungai Desa Penambangan, Sidoarjo. Jasad korban pertama kali ditemukan tersangkut tali pancing seorang pemancing. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Mayat laki-laki ditemukan oleh seorang pemancing Domingus di Sungai Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Minggu pagi. Menurut informasi Domingus, saat itu dirinya tengah asik memancing. Lalu ia mengira mendapat ikan yang menyambar mata pancingnya. Saat diangkat ternyata pancing menyangkut ke mayat seorang laki-laki. Domingus kemudian menghubungi warga sekitar, diteruskan melapor ke polisi. Hasil identifikasi, mayat diketahui bernama Suwarno, berusia 49 tahun, warga Kelurahan Kalijudan,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Kita posisinya itu mancing jaring. Akhirnya mancing jaring itu kena jaring. Posisi mayatnya itu palingnya di dasar air. Jadi waktu kena jaring, kita ngangkat jaring, kena langsung mayatnya itu naik ke atas. Itu aja kan. Usai dievakuasi, jasad Suwarno kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Gasum Bayangkara Porong. Penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan kepolisian. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, jelang Hari Raya Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kota Kediri melakukan inspeksi hewan kurban yang dijual pedagang musiman di pinggir jalan. Hasilnya, petugas menemukan kambing yang dijual dalam kondisi tak layak untuk dijadikan hewan kurban. Petugas DKPP Kota Kediri melaksanakan sosialisasi dan pemeriksaan hewan kambing dan sapi. Pemeriksaan kambing dan sapi yang kerap menjadi hewan kurban itu dilakukan dengan teliti mulai dari gigi, kuku, mulut hingga mata. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi penyakit pada kambing dan sapi seperti PMK dan LSD. Petugas mendapati sejumlah kambing dalam kondisi cacat tanduk patah. Selain itu juga ditemukan kambing dengan luka infeksi ringan. Kepala DKPP Muhammad Ridwan mengatakan untuk hewan yang hendak dijadikan kurban, salah satu syaratnya adalah sehat dan tidak cacat. Sehingga ia meminta agar pedagang tidak menjual hewan tersebut. Secara umum kami dapat beberapa hal, diantaranya adalah hewan-hewan ternak yang ada di pasar hewan ini, alhamdulillah namanya semuanya rata-rata sehat. Ada beberapa masalah kesehatan ringan kayak infeksi, kayak tanduk patah, dan yang ringan-ringan. Penyakit menular belum tahu, alhamdulillah pada hari ini kami tidak mendapatkan informasi. Dinas Peternakan Kota Kediri hingga saat ini belum menemukan kasus penyakit menular pada hewan kurban ditemukan selama sidak berlangsung. DKPP juga gencar melakukan vaksinasi penyakit menular seperti PMK dan LSD untuk mencegah adanya sebaran virus. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Ya, saudara, menjelang Idul Adha, sebuah lokasi penjualan kambing dengan kandang bak villa di Sidoarjo ramai dikunjungi warga dari sejumlah daerah. Pemilik menyediakan kambing sehat tanpa pakan rumput serta menyediakan berbagai door prize menarik. Kandang kambing bak villa ini milik Vista Korilina di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Kandang yang dibangun sejak 5 tahun lalu itu dilengkapi taman di sisi kanan dan kiri kandang. Suasana bersih dan asri itu terbukti mampu menambah kebugaran dan kesehatan kambing yang dipelihara. Alhasil kondisi tersebut bisa menarik pembeli untuk berburu kambing kurban di lokasi ini. Apalagi kambing di sini dikenal murah dan berkualitas. Kambingnya bagus-bagus, harganya sangat murah, tempatnya ya bagus. Kayak taman ya, Mbak ya? Apa? Kayak taman di sini Iya. ya. Jadi nyaman di sini. Nyaman. Bau. Terus katanya ada hadiahnya juga, Pak ya? Iya, ada hadiahnya juga. Tidak ada diskonnya Pak juga. Tempatnya yang bersih, kami yang gemuk juga harganya terjangkau. Dan juga sangat terpercaya. Saya sudah beberapa kali beli di sini dan alhamdulillah cocok dengan saya. Juga ya cocok. Apalagi ada karena ini hadiah nih. Hadiah-hadiah ini ya saya sangat senang juga karena setiap pembelian kan berlipat ganda kupon. Nanti berharap dapat hadiah apa, Mbak? Dulu saya pernah dapat hadiah payung. Kalau sekarang bismillah kayak magicom, kompor gitu, bismillah aja. Pemilik kandang memberikan perlakuan khusus kepada kambing-kambingnya agar tidak berbau. Kambing diberikan pakan kacang hijau, kangkung, hingga kedelai yang difermentasi sebagai pengganti rumput. Pakan itu dipercaya menyebabkan kambing lebih sehat. Karena komposisi yang kita gunakan itu
sudah pas gitu. Kalau pakai rumput kan manual, kebanyakan kalau pakai rumput itu kambingnya itu perengus gitu loh, kayak apa ya, kandangnya itu kayak balok gitu Mas, gitu. Ada apa aja? Apa komposisinya apa sih yang ada di Yang buat fermentasi itu? Dari kangkung kering, terus tumpi kayak kedelai gitu, terus apa jagung kering gitu. Nah itu dijadikan satu, dikasih kayak vitamin gitu, terus ada berbagai kayak apa ya, pendukung gitu loh Mas, kayak obat-obatan gitu ya, yang menjadikan kambing tersebut menjadi gemuk seperti itu. Harga kambing bervariasi antara 2,5 juta hingga 7 juta rupiah. Agar semakin menarik pembeli, pemilik juga menyediakan aneka door prize bagi pembeli. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.